Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harma Jumita, NIM 856648665. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Yang pertama yaitu pengertian konsep. Konsep adalah pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Oleh karena itu, konsep dapat dinyatakan dengan kata, maka ada ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu. Contoh, misalkan konsep rakyat merupakan sebutan umum sekelompok penghuni wilayah suatu negara dalam pemerintahan negara tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian nilai. Nilai yaitu sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Berikutnya yaitu nilai bersifat universal atau umum, dapat pula diartikan sebagai kualitas dari sesuatu apapun, misalnya harga suatu barang atau mutu, kualitas suatu barang. Selanjutnya itu beberapa pengertian nilai menurut para ahli. Dalam kamus sosiologi disusun oleh Surjono Sukanto disebutkan bahwa nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Horton dan Han 1987 menyatakan bahwa nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti apa tidak berarti. Menurut Frankel 1978 dalam Sapria dan kawan-kawan, nilai adalah konsep seperti umumnya konsep. Makna nilai-nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang lain. Selanjutnya yaitu moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang mempunyai arti kebiasaan, adat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, mos sama artinya dengan ethos. Pengertian moral secara umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang berkaitan dengan makna-makna yang baik dan wajar. Selanjutnya yaitu norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Selain itu, norma memiliki arti sebuah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk sosial, budaya, moral, dan religi. Berikutnya yaitu norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Berikutnya yaitu konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungannya warga negara dengan negara. Tiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, terutama peran serta dalam pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung berikut ini. Yang pertama yaitu adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Meskipun pembangunan ekonomi mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini, dan di dalam jangka panjang unsur manusia, unsur sosial, budaya, dan unsur lainnya mendapat perhatian seimbang. Yang kedua yaitu pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Selanjutnya yaitu pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Berikutnya yaitu pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya yaitu ciri-ciri warga negara yang baik dapat dilukiskan, yaitu warga negara yang patriotik,
loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, demokratis, atau yang lebih populer disebut warga negara yang Pancasialis sejati. Adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia-manusia Indonesia secara pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai tersebut, landasan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila mengajarkan dalam bekerja sama dengan bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dilandasi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea 4 menyebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.